Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari dengan NIM 1901834 dari kelas 6B PG PAUD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang ANAFA satu jalur. Ada juga yang menyebutkan ANOVA. Lalu, apa sih perbedaan ANAFA dengan ANOVA? Ternyata sama saja. ANAVA berasal dari bahasa Indonesia, yaitu analisis varians. Sedangkan ANOVA berasal dari bahasa Inggris, yaitu analysis of variance. Di sini saya akan menjelaskan pengertian ANAVA Analysis Variance atau Analysis of Variance, yaitu untuk menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata satu variabel terikat untuk lebih dari dua kelompok sampel. Jadi, satu variabel terikat sama dengan uji T, akan tetapi bedanya kalau uji T 1-2 kelompok, untuk ANAVA atau uji F lebih dari 2 kelompok. Keduanya sama-sama menguji perbedaan mean dari kelompok sampel. Jadi, kalau satu variabel terikat lebih dari 2 kelompok menggunakan ANOVA. Variansi adalah besaran statistika untuk menunjukkan ukuran penyebaran data. Makin menyebar suatu data, makin besar nilai variansinya. Makin tidak menyebar satu data, makin kecil nilai variansinya. Pada data seragam atau data yang tidak menyebar, variansi adalah 0. Jadi, ANAVA digunakan untuk menguji perbedaan antara sejumlah rata populasi dengan cara membandingkan variansinya. Di sini, saya akan menjelaskan ANAVA satu jalur atau yang sering disebut one-way ANAVA. Ciri-ciri ANAVA satu jalur yaitu yang pertama, hanya satu variabel bebas dengan dua kategori atau tingkatan atau lebih yang dipilih peneliti secara tidak acak. Tidak acak karena peneliti tidak menggeneralisasikan hasilnya ke kategori atau tingkatan lain di luar yang diteliti. Misalnya, variabel jenis kelamin pria wanita, metode A, B, dan C. Kemudian yang kedua yaitu perbedaan antara kategori pada variabel bebas dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Pria wanita adalah variabel berbeda secara kualitatif, sedangkan variabel kategori jumlah tugas per minggu 1 kali, 2 kali, 3 kali berbeda secara kuantitatif. Kemudian yang ketiga yaitu setiap subjek adalah anggota dari hanya satu kategori pada variabel bebas dan dipilih secara acak dari populasi. Adapun asumsi-asumsi penggunaan ANAVA yaitu yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, varians atau ragamnya homogen atau varian dari populasi sama. Yang ketiga, yaitu masing-masing sampel saling bebas atau sampel tidak berhubungan satu sama lain atau independen. Yang keempat, yaitu komponen-komponen dalam modelnya bersifat aditif atau saling menjumlah. Untuk menguji signifikansi perbedaan mean lebih dari dua kelompok yang berlainan akibat penggunaan beberapa perlakuan atau treatment level pada satu variabel bebas atau X. Contohnya yaitu sebuah pabrik mempekerjakan karyawannya dalam 4 shift dengan kelompok yang berlainan. Pihak manajemen ingin mengetahui apakah ada perbedaan produktivitas secara nyata dari 4 kelompok shift tersebut. Di sini saya akan memberikan contoh soal dan langkah-langkah dalam pengerjaan ANAVA satu jalur.
Contoh soalnya yaitu guru salah satu TKB di Kota Bandung melaksanakan penelitian menerapkan 3 metode pembelajaran, yaitu metode A, B, dan C di 3 kelas yang berbeda dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan kosakata siswanya. Data yang diperoleh sebagai berikut, bisa dilihat di layar ya. Pertanyaannya yaitu, apakah terdapat perbedaan yang signifikan di antara kelompok metode pembelajaran tersebut? Adapun cara pengerjaan soal tadi, yang pertama yaitu harus menentukan hipotesis yang akan diuji. H0 tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan kosakata antara yang menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C. HA terdapat perbedaan rata-rata kemampuan kosakata antara yang menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C. Adapun hipotesis secara statistik, H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. HA mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3. Selanjutnya, adapun kaidah pengujian hipotesis, yaitu jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Jika F hitung lebih kecil sama dengan F tabel, maka H0 diterima. Langkah selanjutnya yaitu membuat tabel. Kenapa? Agar memudahkan kita untuk mengerjakan soal ANAFA. Di sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, di sini juga saya sudah memasukkan nilai dari setiap metode. Langkah selanjutnya, kita harus mencari banyaknya data dari setiap metode. Nah, metode A ini banyak datanya adalah 10. Kemudian metode B ada 14. Kemudian metode C banyaknya data ada 9. Langkah selanjutnya yaitu kita harus mencari jumlah nilai dari setiap metode. Kita tinggal menjumlahkan nilai dari setiap metode. Di sini saya menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan sum, kemudian buka kurung, kemudian di blok semua nilai metode A, kemudian tutup kurung. Nah, hasilnya adalah 70. Jadi jumlah nilai metode A 70, kemudian jumlah nilai metode B ada 101. Kemudian jumlah nilai metode C yaitu 57. Selanjutnya yaitu kita harus mencari jumlah kuadrat nilai dari setiap metode. Nah, jadi setiap nilai metode itu harus dikuadratkan gitu. Di sini saya sudah mempersiapkan tabel dan di sini juga saya menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan, kemudian diklik nilai metode A, tinggal dipangkatkan sehingga 5 pangkat 2 yaitu 25, kemudian tinggal saya tarik sehingga semua nilai metode A sudah dikuadratkan. Begitupun dengan metode B. Saya juga menggunakan rumus Excel sehingga semua nilai dari metode B sudah dipangkatkan. Begitu juga dengan metode C. Nah, seperti ini hasilnya. Selanjutnya, kita tinggal menjumlahkan semua kuadrat nilai dari setiap metode. Nah, ini adalah jumlah kuadrat nilai dari metode A. Jumlah kuadrat nilai metode B. Jumlah kuadrat nilai C. Selanjutnya, kita harus mencari rata-rata dari setiap metode,
yaitu tinggal jumlah nilai dibagi jumlah data. Dan hasilnya adalah 7 untuk metode A. Rata-rata jumlah metode B adalah 7,21. Rata-rata metode C yaitu 7,44. Nah, sekarang kita harus mencari varians dari setiap metode, yaitu menggunakan rumus Excel, yaitu sama dengan var, kemudian kita tinggal di blok semua nilai metode A dan hasilnya 1,1. Kemudian metode B, variansnya adalah 0,80. Metode C, variansinya adalah 0,78. Selanjutnya, kita harus mencari standar deviasi dari setiap metode. Di sini saya juga menggunakan rumus Excel seperti yang ada di layar. Dan ini adalah hasilnya. Kemudian ini untuk metode B. Kemudian ini metode C. Selanjutnya yaitu menjumlahkan dari setiap metode, yaitu banyaknya data, kita tambahkan metode A, ditambahkan metode B sama C, hasilnya adalah 33. Jumlah nilai pun dari metode A ditambah metode B ditambah metode C menghasilkan 238. Jumlah kuadrat nilai dari metode A ditambah metode B ditambah metode C 1744. Kemudian menjumlahkan rata-rata dari setiap metode. Varians pun sama gitu ya, menjumlahkan dari setiap metode. Standar deviasi pun menjumlahkan metode A ditambah metode B ditambah metode C. Dan ini adalah tabel hasil menghitung tadi. Selanjutnya yaitu menghitung faktor korelasi atau sering disingkat menjadi FK dengan rumus FK sama dengan sigma XR kuadrat per NR. Nah, apa sih XR dan NR itu? XR adalah hasil dari jumlah nilai secara keseluruhan dan NR adalah banyaknya data secara keseluruhan. Jadi, FK sama dengan 238 di pangkat 2 dibagi 33, hasilnya adalah 1716,48. Selanjutnya, kita menghitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, kita harus menghitung jumlah kuadrat secara total atau disingkat menjadi JKR dengan rumus JKR sama dengan sigma X kuadrat R dikurangi FK, di mana sigma X kuadrat R ini adalah jumlah kuadrat nilai secara keseluruhan dan FK adalah faktor korelasi yang sudah tadi kita hitung ya. Kemudian tinggal dimasukkan angkanya dan dihitung sehingga kita mendapatkan jumlah kuadrat total adalah 27,52. Selanjutnya kita menghitung jumlah kuadrat antar kelompok atau sering disingkat menjadi JKAK dengan rumus seperti yang ada di layar ya. Kemudian kita tinggal dimasukkan angka dan dihitung sehingga kita mendapatkan jumlah kuadrat antar kelompok
yaitu 0,94. Dan yang terakhir, kita harus menghitung jumlah kuadrat dalam kelompok atau disingkat menjadi JKDK. Dengan rumus JKDK sama dengan JKR dikurangi JKAK. Tinggal dimasukkan juga angkanya, kemudian dihitung sehingga jumlah kuadrat dalam kelompok adalah 26,58. Selanjutnya, kita menghitung nilai F hitung. Yang pertama, kita harus mencari F1-nya, yaitu K dikurangi 1. Nah, K ini adalah metode yang tadi digunakan, yaitu A, B, dan C. Jadi ada 3 dikurangi 1, jadi 2. F1-nya adalah 2. Nah, selanjutnya kita harus mencari F2, yaitu sama dengan sigma dalam kurung NI kurangi 1. Nah, NI itu adalah banyaknya data dari setiap metode. Jadi, NA dikurangi 1, ditambah NB dikurangi 1, ditambah NC dikurangi 1. Sehingga F2 menghasilkan 30. Selanjutnya, kita harus mencari kuadrat tengah antar kelompok dengan rumus KTAK sama dengan JKAK per F1. KTAK menghasilkan 0,47. Kita juga harus mencari kuadrat tengah dalam kelompok dengan rumus KTDK sama dengan JKDK per F2. Sehingga KTDK ini menghasilkan 0,886. Sehingga F hitung menggunakan rumus F hitung sama dengan KTAK per KTDK. Jadi F hitungnya menghasilkan 0,53. Sekarang kita menghitung F-tabel. Nah, F-tabel dicari dari daftar nilai persentil untuk distribusi F dengan taraf signifikansi 0,05 atau 5% pada F1, F2. Dapat dilihat ya gambar F-tabelnya. Jadi, dengan taraf signifikansi 0,05 pada 2,30, maka F-tabel adalah 3,32. Jadi, kesimpulannya F hitung adalah 0,53, F-tabel adalah 3,32, maka F hitung lebih kecil dari F-tabel. Jadi, H0 diterima, yang artinya tidak terdapat perbedaan rata-rata kemampuan kosakata antara yang menggunakan metode pembelajaran A, B, dan C. Sekian materi ANAFA 1 jalur yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.